Ini aku sengaja bare face, tuh kalian bisa lihat ya. Ini sama sekali nggak pakai apa-apa karena aku mau nunjukin skincare rutin aku. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Yeay! Video kali ini aku mau ngasih tahu kalian gimana sih caranya punya kulit yang cerah tanpa suntik putih. Jadi sebelum kita mulai ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk follow dulu Instagram aku @belabil. Nah, karena biasanya yang aku nggak bahas di YouTube aku suka sharing-sharing di Instagram, dan kalian boleh DM aku kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya. Berhubung masih banyak banget yang suka nanya ke aku, pertanyaannya itu sama gitu loh, kayak Kak suntik putih ya, atau Kak perawatan di klinik ya, Kak perawatan apa gitu. Nah padahal aku tuh sama sekali enggak suntik putih ya jawabannya, karena emang enggak, aku berani kayak sumpah demi apapun aku nggak suntik putih, dan aku juga nggak perawatan di klinik karena bukan apa-apa, nggak ada duitnya gitu loh. Ya aku emang kayak perawatan di rumah aja. Emang beberapa waktu ini aku tuh udah banyak banget cobain beberapa skincare gitu. Akhirnya di titik aku nemuin skincare yang emang bener-bener cocok di aku. Udah gitu emang ya bagus gitu ngefek kulitnya di aku, tanpa harus aku suntik putih juga seperti yang kalian bicarakan itu. Awalnya emang aku bener-bener nggak mengharapin yang kayak putih gimana gitu, yang penting kulit aku tuh sehat terus lembab, jadi nggak kelihatan kusem. Nah kenapa aku share kali ini, karena supaya kalau misalkan kalian penasaran aku tuh pakai apa sekarang update-nya, nah kalian nonton aja video ini sampai habis karena aku bakal jelasin sambil praktekin juga biar kita sama-sama saling sharing. Kalian bisa lihat ya, ini aku pakai produk skincare segini banyak. Jadi buat yang nanya suntik putih atau enggak, fix kalian nggak tahu gimana usaha aku buat dapetin kulit yang kayak sekarang. Jadi aku bener-bener nggak pernah suntik putih ya, sekali lagi. FYI, kulit aku tuh kering terus sensitif. Jadi kadang-kadang ada oily, tapi hanya di bagian T-zone aja gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kulitnya sama kayak aku, nah kalian bisa jadiin video ini tuh sebagai referensi. Tanpa berlama-lama, sekarang kita mulai aja dari tahapan yang di pagi hari ya. Untuk pagi hari itu aku cuci muka dulu, tapi aku nggak pakai facial wash. Nah kenapa aku cuci mukanya nggak pakai facial wash di pagi hari? Karena kulit aku tuh kan kering. Nah, sedangkan facial wash itu tuh kan fungsinya untuk menyerap minyak yang ada di wajah kita. Jadi kalau misalkan aku pagi-pagi aku pakai facial wash, itu bakal menyebabin kulit aku tuh makin kering. Nah, aku tuh akhir-akhir ini tuh nerapin seperti itu karena aku juga lagi coba dan ternyata efektif dan nggak apa-apa banget. Yang penting tuh kayak cuci muka pakai air tuh bener-bener bersih gitu loh kita ngelapinnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman kayak bingung gitu, kenapa sih dulu share-nya pakai facial wash sekarang enggak? Nah, karena setelah aku coba-coba, ternyata cara ini tuh lebih efektif kalau nggak pakai sabun. Udah cuci muka, kalian bisa lihat ya, ini kerudung aku udah basah. Jadi tadi aku cuci muka biasa aja pakai air ya, nggak usah pakai sabun. Kita tinggal tunggu kering aja. Kalau misalkan kalian mau ngelap pakai tisu nggak masalah. Nah, lanjut untuk yang kedua, ini aku pakai toner. Toner aku punya dua produk ya, ini sama ini. Aku pakai ini tuh udah segini lagi, tapi ini tuh udah lama ya. Ini aku makanya udah hampir 2 bulanan gitu, dan ini tinggal segini. Nah kalau aku pakai toner ini, aku biasa pakai kapas kayak gini, jadi tinggal dituangin aja, terus udah deh diolesin gini. Nah aku suka banget sama toner ini karena ini tuh bikin kulit aku tuh kotorannya semua keangkat ya. Jadi walaupun cuci mukanya nggak pakai sabun, itu tetap keangkat kotorannya semuanya gitu. Jadi muka tuh jadi bener-bener bersih banget gitu. Tuh kalian bisa lihat ya kayak gini. Nah, dan ini tuh nggak bikin kering sama sekali, aku suka karena dia ada kandungan sedikit essence-nya. Tinggal ditunggu sebentar gitu, jadi biar produknya meresap. Ini dingin banget sih aku kerasanya. Kan bisa lihat ya kayak gini, nanti dia kering sendiri karena pakai kipas juga kalau lagi buru-buru. Tapi kalau lagi santai aja ya udah tinggal ditungguin aja kering sendiri. Aku ngerasanya kalau nggak pakai ini dulu tuh kayak nggak bersih gitu loh, karena kan cuci mukanya kalau pakai nggak pakai sabun gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau optional pakai ini juga nggak masalah, ini aja juga nggak masalah. Tapi kalau dua-duanya juga lebih bagus sih. Aku pribadi jujur kadang-kadang seingetnya, kadang-kadang pakai dua-duanya, kadang-kadang salah satunya aja, tergantung aku lagi buru-buru apa enggak gitu. Nah ini aku pakai yang Vito lagi. Ini satu pump, bener-bener sepump gini. Udah segini itu beneran cukup untuk satu muka aku. Nah kayak gini. Nah aku tuh suka karena ini tuh dia
bentuknya tuh kayak gel gitu, jadi bisa melembabkan gitu. Dan kalau pakai kapas tuh kayak apa ya, nggak nendang lah istilahnya gitu. Jadi kalau aku pakainya nggak pernah pakai kapas. Untuk di pagi hari step ketiga itu serum. Nah serum ini tuh penting nggak penting ya, tapi sebenarnya penting banget sih menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya wajah yang lebih cerah, nah serum ini nih ngaruh banget gitu. Karena kandungan di serum ini tuh banyak yang bisa mencerahkan juga. Mencerahkan dalam artian bukan yang putih banget gitu. Misalkan kalian pengen punya kulitnya tuh glowing paripurna gitu. Nah, kalian harus banget pakai serum sih kalau menurut aku. Misalkan kalian di umur-umur yang udah 20 tahun ke atas gitu, itu perlu sih. Kalau misalkan masih kayak remaja gitu, oke lah ya nggak pakai serum, karena kayak masih pertumbuhan kulitnya itu masih sehat banget. Pagi hari aku pakai serum ini. Kenapa aku suka banget sama serum ini? Karena itu dia mengandung vitamin C. Nah sebenarnya kalian bisa pilih dari merek apa aja yang mengandung vitamin C. Cuman kalau aku cocoknya di sini karena ini tuh menurut aku bisa bikin cerahin kulit aku. Apalagi katanya ya, kata orang-orang yang emang udah expert di bidang skincare juga banyak banget yang bilang kalau di pagi hari kita pakai produk yang mengandung vitamin C terus kita campur sama sunscreen bakal bagus banget. Ini aku pakainya juga nggak perlu banyak-banyak, jadi bener-bener cuma setetes aja. Ini dia teksturnya tuh agak kental gitu, tuh kayak gini. Jadi cuman satu kali aja di pump gitu. Terus ya udah tinggal dipakein. Ini udah nyerap ya. Tuh kan bisa lihat ya, beda hasilnya. Tadi sebelum aku pakai agak kering gitu, karena kan toner itu base-nya nggak bersihin ya. Nah setelah pakai serum, bener-bener beda tuh. Dan itu dingin banget, dia ringan. Aku suka di tap-tap gini sih. Aku mau pakai moisturizer. Nah jadi ini tuh moisturizernya dari Skintific. Sebenarnya kalian bisa pakai yang sesuai budget aja. Aku udah pernah bahas juga di video-video aku sebelumnya. Kalian bisa cek. Sekarang lagi pakai ini. Tuh. Nah, ini tuh penting banget untuk memperbaiki skin barrier ya. Karena menurut aku semenjak aku rajin pakai moisturizer, alhamdulillah kulit aku tuh nggak pernah breakout lagi, nggak pernah jerawatan. Kalian bisa lihat di video-video aku yang lama banget, itu dulu aku jerawatan parah banget. Karena itu tuh dulu aku nggak seberapa ngerti banget tentang moisturizer. Moisturizer itu penting banget. Jadi kalau kekurangan moisturizer itu kulit kita tuh nggak kehydrate, itu menimbulkan banyak masalah tuh kayak jerawat, flek gitu-gitu. Dan aku baru tahu aja sih. Sekarang karena udah tahu jadi nggak pernah skip. Nah kalian bisa lihat ya, kok aku jauh banget lebih lembab setelah aku pakai si moisturizernya. Untuk yang terakhir, ini aku pakai sunscreen, dan ini tuh wajib banget, nggak boleh di skip. Untuk sunscreennya aku pakai Karasun. Aku pakai di 2 jari karena sunscreen tuh emang direkomendasiinnya pakainya 2 jari supaya hasil mukanya itu rata. Suka lihat iklan-iklan di Korea gitu, mereka emang rata-rata kenapa mereka kulitnya tuh sehat terus putih-putih cerah gitu, karena mereka emang rajin banget pakai sunscreen. Dan mereka tuh kadang-kadang pakai sunscreennya tuh banyak banget, jadi emang biar ngelindungin wajah kita tuh dari paparan sinar matahari. Dan aku juga ngerasa kulit aku tuh nggak gampang kusem kalau aku pakai sunscreen. Panjang 2 jarinya ini. Nah kayak gini baru deh dipakein. Jadi emang harus banyak gitu. Kalau misalkan kalian ih aneh banget sih. Nah kalau misalkan kalian pilih sunscreen yang ringan, enggak kok, dia itu bakal meresap gitu loh dan nggak ninggalin white cast. Nah kayak gini. Jadi kelihatan kulit kita tuh kayak agak lebih cerah gitu, tapi yang natural, enggak yang demplong banget. Jadi jangan yang ada kandungan foundationnya sih. Kalau bisa sunscreen tuh yang kayak gini aja. Kan kita kalau pakai jilbab tuh suka belang kan di sininya. Nah kalau pakai sunscreen insya Allah tuh enggak teman-teman. Kadang-kadang tuh aku males banget pakai sunscreen itu karena ada sunscreen yang kalau dipakai efeknya tuh bikin kulit tuh cekit-cekit, perih gitu, panas. Nah ini enggak sih. Jadi emang cocok-cocok banget ya. Ini tetap nyatu sama warna kulit aku karena dia emang beneran ngeresap. Ini udah malam karena aku tadi habis dari luar, jadi aku pakai bedak. Jadi sekarang aku mau ngasih tahu juga kalau misalkan aku habis make upan itu, kalau malam tuh skincare-nya gimana supaya bener-bener bersih gitu.
Nah jadi aku mau praktekin langsung bersihin muka aku dulu ya. Kalau malam pertama itu pakai micellar water. Nah kalian bisa pilih pakai yang merek apa aja. Kalau aku ini sih udah nggak tahu aku habis botol keberapa, padahal itu yang gede. Ada juga sih yang kecil, jadi tergantung kalian budgetnya. Cuman menurut aku ini penting banget, dan kemana-mana pasti harus bawa, apalagi kalau kerjanya kayak aku tuh banyak make upan gitu. Ambil kapas untuk bersihin muka aku, jadi tinggal dituangin aja kayak gini. Nah terus diusap kayak gini. Kalian bisa lihat ya, tuh bersih dong. Ini masih ada bedak dan ini udah nggak ada. Tapi karena kulit aku emang warna tone bedaknya itu hampir sama, jadi nggak terlalu ketara banget sih. Emang karena aku suka pakai bedak tuh yang tipis-tipis aja. Nah kalian bisa lihat ya, nih ini kapas yang udah aku usapin muka aku, dan ini belum. Ini kotor banget. Jadi emang muka kita tuh kalau pakai make up tuh sekotor itu. Makanya aku wanti-wanti banget ke kalian untuk ngebersihin muka. Itu wajib banget gitu di malam hari. Pengen punya muka yang mulus tapi mukanya nggak pernah bersihin gitu, dan itu percuma gitu, karena kalau mukanya nggak bersih itu biasa akan menimbulkan masalah lain gitu, kayak jerawat, flek hitam gitu. Belum lagi mukanya kusam kan. Nah jadi kalau bisa pakai micellar water, kayak facial wash. Nah untuk facial washnya aku pakai ini Pink. Untuk facial washnya kalian bisa pakai pilih apa aja, tapi kalau aku pakai ini. Cuci muka aku kira-kira pakainya segini nih. Nanya facial washnya semana, aku pakai segini ya. Sain muka aku, dan sekarang aku lagi cuci muka. Nah jadi emang agak sedikit digosok-gosok gini supaya bersih banget gitu. Nah untuk prakteknya, kalau untuk sehari-hari aku nggak pakai softline ya. Ini aku pakai softline karena kan aku lagi bikin video. Nah jadi lebih bagus lagi kalau misalkan softline-nya udah dicopot ya. Pokoknya kalau udah dirasa udah bilas basah ya, nggak apa-apa ya guys. Aku mau ngelakuin pakai tisu, dan jangan digeret gitu, jangan diseret gitu, ditep-tep aja supaya mukanya itu nggak iritasi atau kering gitu. Ngerasa udah bersih banget ya. Jangan berharap apa-apa sih dari facial wash, karena facial wash itu paling cuman ya kayak gini, ngebersihin muka aja dari kotoran aja sama nyerap minyak aja. Nggak ada sih setahu aku facial wash yang nyerahin, tapi yang nggak tahu ya kalau emang ada. Untuk step yang kedua itu pakai toner. Nah untuk malam aku cuma pakai ini aja, jadi aku nggak pakai essence, karena kalau essence itu biar bedak aku tuh makin makin nempel gitu loh. Aku tuangin ke kapas dikit aja sih, karena kalau cuma di tap-tap aja menurut aku kayak nggak bersih banget. Ini untuk ngeyakinin aja kalau setelah kita bersihin muka tuh muka kita udah bener-bener bersih gitu. Karena bisa dilihat kan kalau udah bersih tuh di kapasnya itu dia udah nggak ada lagi warna tuh, kayak gini. Ini bersih karena emang muka aku udah bener-bener bersih gitu. Seperti ini. Aku pakai serum yang berbeda. Tada! Nah jadi aku pakai Avoskin. Mungkin kalian udah pernah lihat aku review ini, apalagi yang udah follow aku di Instagram. Memang bagus sih menurut aku. Nah ini aku pakai satu pemaja, ini tuh dia retinol. Nah kenapa aku pakai retinol? Karena retinol tuh bagus untuk mencerahkan. Memang awalnya itu dia kayak cekit-cekit gitu dipakainya, tapi kalau udah terbiasa pakai itu enggak. Jadi emang ada aturannya gitu. Kalau misalkan baru awal pakai itu jangan tiap hari, jadi selang-seling kan, hari ini pakai, besok jangan, besoknya lagi pakai gitu. Nah kalau aku karena udah terbiasa, jadi aku malam pakai ini, cuman ini ya satu aja. Jadi emang retinol tuh serumnya nggak diperbolehkan dipakai pagi hari gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada budget, kalian bisa malamnya pakai ini, terus siangnya kalian bisa pakai yang tadi kayak aku. Tapi kalau misalkan kalian kayak mau satu aja deh serumnya, ini kalau misalkan kalian pengen siang malam tuh sama serumnya gitu, karena ini tuh untuk malam doang. Nah menurut aku ini bagus sih dipakai malam. Dan ini tuh juga pakai satu pump aja kayak gini. Nah pokoknya kalau misalkan malam pakai retinol, terus siangnya pakai vitamin C sama sunscreen, itu bener-bener mukanya itu jadi bagus banget gitu. Jadi itulah mengapa muka aku udah jarang banget kusam gitu, karena emang aku rajin dan konsisten aja gitu pakai skincare. Nah ini ya udah satu pump aja, udah deh tinggal dipakein. Jadi emang bagus sih. Kalian bisa pakai
merek apa aja. Kalau nggak salah dari Scarlett juga ada ya yang retinol gitu. Cuma menurut aku walaupun ini lumayan harganya, tapi awet kok, karena emang satu pump aja, tapi dia udah merata ke seluruh wajah. Nah kayak gini nih, ini buktinya. Nah, jadi aku pakein kayak gini, tinggal di gitu aja, udah deh. Nah ini pakai moisturizer, sama moisturizer tuh pagi malam tuh sama ya produknya, gitu. Seperti ini. Jadi emang aku pakai skincare tuh beda-beda brand, karena emang nyoba-nyoba gitu sampai nemuin yang bener-bener fix ini bagus gitu. Jadi alhamdulillah, emang yang penting tuh kita coba dulu. Kalau misalkan ketemu cocok ya udah lanjutin gitu. Nanti kalau misalkan penasaran ada skincare apa lagi, ya coba dulu. Kalau misalkan nggak cocok ya nggak usah diterusin, balik lagi aja ke skincare yang lama gitu sih kalau aku. Terakhir untuk rangkaian malam, Acne Spot Cream. Nah kenapa? Karena aku tuh ada bekas jerawat, tapi kalau misalkan kalian mau nggak pakai ini juga nggak masalah sih gitu. Kadang-kadang kan ada yang ada jerawatnya terus bekas jerawat, nah kalian bisa pakai ini. Dan ini nggak pakai di seluruh wajah, melainkan ini tuh pakainya hanya di spot-spot yang ada jerawat dan bekas jerawatnya aja gitu. Kalau misalkan nggak ada, mukanya mulus-mulus aja dan nggak mau pakai ini juga nggak masalah. Cuman karena aku biar cepet aja gitu hilangnya. Suka karena dia nggak perih dan dia ringan sih, kayak gini. Jadi ambil sedikit banget aja. Nih kalian bisa lihat ya, tuh ini nggak ada. Tapi di sini tuh ada bekas jerawat. Di sini. Ini tuh karena kemarin aku kalau ada jerawat tuh aku suka nggak sabar, suka kayak dibetusin gitu loh, dan akhirnya ya bekasnya tuh susah banget hilang. Udah kayak gini. Jadi nggak dipakein seluruh aja, cuma di spot-spot. Itu aja tadi rangkaian skincare aku untuk malam. Ya kalian bisa lihat sekarang kulit aku tuh udah jauh banget lebih sehat. Jadi segitu dulu aja sharing aku ke kalian. Buat kalian yang mau cobain juga produknya sama kayak aku, nanti akan aku sertakan produknya di description box aku. See you in the next video. Bye.